A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Kita gunakan nun yang bertasydid. Ada dua huruf yaitu nun dan mim yang bertasydid atau syiddah. Itu kita sebut dengan gunnah. Dan kita baca panjang atau kita dengungkan. Demikian juga apabila ada tanwin bertemu dengan mim, fatham mubina, ini kita panjangkan. Idgham bi gunnah artinya dengan dengung. Kemudian di sini ada tanwin yang berada pada akhir ayat. Kita baca satu alif karena dia itu disebut mad iwad. Iwad artinya ganti, tanwin diganti menjadi mad. Bacanya satu alif atau dua harakat. Inna fatahna laka fatham mubina. Jadi tidak boleh terlalu panjang untuk na ini mubina gitu saja karena cuma satu alif. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kita berhenti di sini. Apabila kita tidak kuat nafas, maka kita boleh berhenti sebelum waw ya, atau sesuai makna ayat. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nah, di sini ada lafaz Allah yang sebelumnya ada fathah. Lafaz Allah disebut juga lafzul jalalah. Jalalah artinya kemuliaan, lafaz kemuliaan bagi Allah. Yang kalau sebelumnya itu fathah maka dibaca tebal atau tafkhim. Lakallahu bukan seperti itu tapi ditebalkan lamnya. Lakallahu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Nun mati bertemu dengan zal kita sebut dengan ikhfa. Ini kita panjangkan. Min, kemudian dzambika. Di sini ada tanda mim yang kecil menunjukkan nun mati tersebut suaranya diganti menjadi mim mati. Dzambika ini yang kita sebut dengan iklab. Iklab ya. Untuk lebih mudahnya kita apabila berhenti di sini kita ulangi dari waw. Wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik. Misalnya berhenti di sini, berhentinya sebelum waw ya. Itu bagus. Nah, di sini ada tasydid mim yang sama dengan tasydid nun, hukumnya yaitu gunnah. Kita panjangkan, kita dengungkan di sini. Kalau kita berhenti di alaik ini kita panjangkan karena dia menjadi mad arid lisukun. Panjangkan ya mad lain ini. Apabila dia waqaf maka panjangnya seperti mad arid lisukun. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga alif. Tapi kalau kita teruskan maka dia cukup satu alif.
wa yutimma ni'matahu 'alaik. Nah, begitu kalau misalnya kita berhenti, ini boleh kita panjangkan sampai 3 alif boleh. Kemudian kita ulangi dari wa yutimma ya, karena tadi dari wa ma ta'akhkhara. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Siratan mustaqima, ada tanwin bertemu dengan mim. Apa bacaannya ini? Yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada berapa? Ada 4. Ya, nun, mim, waw. Disebut idgham karena suara dari tanwin tersebut masuk ke suara mim, sehingga dia itu bertasydid. Jadi tasydid ini bentukan dari idgham bi gunnah. Jadi ini bukan tasydid yang asli seperti di bacaan tasydid nun dan tasydid mim yang gunnah. Kita baca idgham ini dengan bi gunnah atau dengan dengung. Kemudian belakangnya ini mad iwad, tanwin apabila dia waqaf, tanwin fathah, kita baca 1 alif, itu disebut mad iwad. Iwad artinya ganti, gantinya tanwin itu adalah mad. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Sekali lagi kita baca ya. Di sini kita panjangkan wa yansura ya. Wa yansura ini kita baca nun bertemu dengan shad ikhfa namanya. Kita baca samar ya. Kita baca samar-samar. Dan di sini karena dengung kita ada kesempatan untuk melakukan atau memberi nada, memberi cengkok di sini. Wa yansuraka Allah, wa yansuraka Allahu nasran aziza. Nasran aziza, tanwin bertemu dengan ain kita sebut dengan izhar halqi ya. Izhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Maksudnya adalah huruf-huruf izhar itu merupakan huruf yang makhrajnya di tenggorokan, seperti ain, kemudian ha, kha, kemudian ghain, kemudian ha dan hamzah. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Disebut izhar jelas dan terang, itu tidak berdengung. Maksudnya ketika kita baca nasran aziza langsung ke ain ya. Tapi ingat, suara dari nun mati itu tidak terlalu ditekan ya, karena dia mempunyai sifat tawassut atau tengah-tengah. Contohnya seperti ini. Nasran aziza, tidak seperti itu ya. Itu terlalu ditekan. Kalau huruf syiddah itu ditekan tidak apa. Tapi ini adalah huruf tawassut ya, kalau kita bicara huruf nun ya, karena suaranya ini menjadi nun. Jadi dibaca nunnya itu tawassut. Tanwinnya ini berupa sukun nun kalau dalam bunyinya ya. Nasran aziza, tapi langsungkan ke ain ya. Nasran aziza. Kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubi
qulubil mu'minina liyazdadu imana. Huwallazi, ini ada bacaan mad jaiz munfasil, maksudnya adalah kita boleh membaca ini 1 alif, 2 ataupun 3 alif, tidak masalah ya. Huwallazi, panjangkan tidak masalah. Huwallazi anzala, ikhfa kita samarkan dan kita dengungkan juga. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana. Liyazdadu imana, ini juga merupakan mad jaiz munfasil ya. Jadi membacanya boleh 1, 2 atau 3 alif untuk liyazdadu ini. Jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Maksudnya adalah liyazdadu tersendiri, imana tersendiri, lain kata antara liyazdadu dan imana. Kita ulangi dari liyazdadu atau dimulai dari lam ini ya. Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Kita panjangkan tanwin bertemu dengan mim yang kita baca sebagai idgham bi gunnah. Kemudian kita berhenti di sini, ada tanda waqaf. Qaf lam artinya al-waqfu aula. Al-waqfu aula artinya wakaf itu lebih utama atau lebih baik berhenti. Apabila ada tanda seperti ini, qaf lam ini ya, maka kita lebih baik berhenti. Walillahi junudus samawati wal ard. Kita berhenti juga di sini. Wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Nah, di sini ada tanda lam alif yang kita kenal dengan la waqfa fihi, tidak ada wakaf di situ atau lebih baik terus. Kita boleh meneruskan ya ayat ini. Tapi karena kaidah kita itu yang utama, yaitu setiap akhir ayat itu lebih baik berhenti. Maka apabila tanda lam alif ini ada di akhir ayat, kita boleh berhenti, boleh juga terus begitu ya. Wa kana Allahu aliman hakima. Sadaqallahu